Engkau telah menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini karena semua kemuliaan dan Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan hidup dan diam mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan bersabdalah pada hari ini, sebab hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan merindukan aliran sungai kehidupan itu pada kami ya Bapa. Lewat firman-Mu kami boleh bersama-sama bertumbuh, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling boleh membangun dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang jauh pada sempurna ini ya Tuhan. Hamba-Mu sedang banyak belajar, semakin hari semakin belajar ya Tuhan, untuk memahami, untuk menyelami segala kehendak dalam firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus mengurapi hamba ini dengan kuasa-Mu, sehingga yang terdapat adalah kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada sore hari ini. Saya bersyukur karena hari ini diberikan waktu untuk membawakan seri firman Tuhan hari ini. Jauh daripada kesempurnaan, kita sama-sama sedang belajar. Kita percaya Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini dengan tema adalah membangun kehidupan rohani kita. Membangun kehidupan rohani. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 lalu sampai 15 kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan, saudara kasih Tuhan perhatikan ya. Di sini juga ada betulnya ya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus ke atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak seperti api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Firman Tuhan pada hari ini. Tema di sini karena membangun. Saya sengaja dalam bulan Oktober ini kita akan bicara tentang membangun. 1 bulan ini kita akan bicara seperti itu. Sebab bagaimanapun juga di dalam keadaan hidup kita ini adalah manusia masih hidup. Yang mati itu masih di kuburan. Kita hidup, maka kita butuh namanya terus berkembang dalam hidup kita. Kita terus berkembang. Baik fisik kita, saya berkembang dan ini kurus sekarang dari gede, ini berkembang. Kembang, ya kan? Si anak saya dari kecil sekarang udah dewasa semua, berkembang saudara ya. Muka. Apalagi mamanya nggak kebangun terus. Saudara si Tuhan, kita hari ini mendengarkan
berkembang, membangun kehidupan kerohanian kita dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang membangun kehidupan rohani, maka tidaklah terlepas daripada kita mau belajar bagaimana yang harus membangun di atasnya. Kata firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 10b dikatakan seperti ini. Ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kristus Yesus sebagai juru yang telah mati adalah dasar. Setiap bangunan pasti memiliki dasar, fondasi. Lalu fondasi yang kita tanam, seperti umpamanya saya membangun sebuah rumah, maka fondasi rumah saya akan menghitung berapa tingkat yang harus saya bangun. Maka kalau kita hanya mungkin 1 tingkat aja, tidak perlu fondasi terlalu dalam, rata aja boleh. Dan pada saat kita akan mendirikan sebuah bangunan 2 tingkat, contohnya rumah saya, saudara, jadi saya harus bangun kelilingnya dengan besi-besi yang gede-gede, saudara, supaya apa? Bangunan itu kokoh kuat berdiri. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita ingin membangun kehidupan rohani kita, maka kita harus tahu dulu bagaimana kita menanamkan dasar kehidupan kita ini. Kerohanian kita ditanam seberapa dalam. Maka saya katakan berkali-kali kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kita tidak memikirkan apa yang jauh-jauh dulu. Kita hanya berpikir bagaimana kita meletakkan dasar iman kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita meletakkan dasar yang dalam, maka kita akan menjadi kokoh berdiri, saudara. Seperti pohon kelapa. Kalau saudara perhatikan itu, tahu di akarnya sampai jauh-jauh semua, saudara. Dia bisa berdiri kokoh, dibangun terus sampai tinggi 4 meter sampai 5 meter. Goncang angin gede, dia tetap bisa berkokoh berdiri, saudara. Karena apa? Dasarnya kuat. Kita pun harusnya seperti itu. Di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita harus menanamkan fondasi kita sekuat mungkin di dalamnya, supaya kita bisa berdiri kokoh. Saudara kasih Tuhan, tujuan utama dalam kehidupan kita adalah sama seperti Kristus Yesus. Kita baca di Roma 8 ayat 29. Korintus ditandai saya dari dalam kita hilangkan. Roma 8 ayat 29, maaf. Ya. Maaf. Roma 8 ayat 29 katakan semua begini, sebab semua orang yang dipilihnya, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ditetapkan dari semula untuk menjadi sama. Kita menyamai, saudara, untuk menjadi sama, sejajar, segambar dengan Allah itu dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar membangun dasar iman kita ini, bagaimana kita menjadi seperti itu, serupa dengan Allah. Saudara kasih Tuhan, saya tidak bisa menyamakan, saudara. Saya akan bangun kehidupan rohani saya seberapa tingginya. Masih orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan, saudara. Ada orang hanya berkata, udah saya bisa musik aja cukup lah. Saya bisa melayani dengan main musik saya cukup. Tapi ada orang juga mengatakan, saya tidak cukup dengan melayani musik, saya harus lebih daripada itu. Bisa membawakan firman Tuhan. Ada juga
Saya tidak cukup saya sampai bisa memberitakan firman Tuhan. Saya mendidik seorang gembala. Saudara kasih Tuhan, banyak orang di luar sana yang seperti itu. Tidak merasa cukup saya seperti itu. Makanya dasar kita membangun bagaimana kita mempunyai kekuatan di dalamnya, saudara. Kalau kita ingin merasa diri kita pengen tinggi, kita harus dapat dalam itu. Supaya kita kuat berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara soal dasar, maka firman Tuhan mengajarkan kita. Saya menulis di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik di dalam membangun kehidupan rohani kita ini. Kalau kita baca saudara di dalam Tuhan dan Tuhan, bahwa kehidupan kita memiliki dasar yang kuat itu, kalau kita benar-benar dekat dengan Yesus Kristus itu sebagai dasarnya. Lalu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah doa. Bagaimana kita mau belajar? Ini dasar saudara. Saya ajarkan ini dasar. Jadi saya tidak mau mengajarkan yang tinggi-tinggi saudara. Saya bicara dasar bangunan kita, bagaimana kita akan menantang dasar kita itu. Karena membangun kehidupan rohani kita dimulai dari dasar bagaimana kita bisa menanamkan itu. Yang pertama dasarnya adalah doa, saudara. Mengapa saya katakan doa? Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Melalui doa kita dapat bertemu dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui doa kita dapat bertemu dengan Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia Allah yang luar biasa itu dengan doa, saudara. Lalu Roma 12 ayat 12b, bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12b dikatakan bertekun dalam doa. Saudara kasih Tuhan, saya ingin katakan seperti ini. Dalam kehidupan kita yang seperti ini, situasi yang seperti ini, apalagi kemarin belum lama ini ada undang-undang yang sudah baru disahkan oleh DPR, ya, yang membuat kekacauan. Saya sudah ke daerah yang pesanan, ya. Saya mau ngirim barang ke sana ke Kuitang. Itu hantu busway itu habis kebakar semua, saudara. Hantu busway habis kebakar, sebelah gedungnya juga kebakar habis, saudara. Bioskop kita namanya dulu. Dulu itu bioskop yang katanya gedung pantatnya pada gatel-gatel semua itu. Katanya kan sudah katanya seperti itu, ya. Junior sering sama. Habis kebakar, saudara. Karena apa? Kenapa, saudara? Orang udah mulai orang dibilang mau demo, tapi akhirnya dibakar apa yang bisa dibakar. Situasi yang tidak menentu pada saat ini, saudara. Keadaan di mana kita goyang. Tapi firman Tuhan dikatakan Roma 12, tetaplah berdoa. Letakkan dasar yang pertama membangun kehidupan kita adalah berdoa. Saya yakin 100%, saudara, orang yang suka berdoa, orang yang suka senantiasa berdoa, maka orang itu punya kehidupannya adalah kokoh di hadapan Tuhan. Dia bisa berdiri dengan teguh walaupun keadaan goncang-ganjing dunia ini, peperangan di sana sini, tapi kita tetap bisa berdiri kokoh. Kenapa? Kita berdoa di dalam nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak ada sembarangan.
penting dalam hidup kita ini berdoa. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa, benar nggak? Yakobus 5 ayat 6. Yakobus 5 ayat 16b. 16. Nah, orang yang benar bila dengan dia Tuhan besar kuasanya. Besar kuasanya. Maka tidaklah putus-putus kita berdoa. Matius 6:33. Pertama yang kita cari adalah kerajaan Allah beserta dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Bangun itu bukan cari HP, saudara. Aduh, saya hari ini ada orderan apa ya? Aduh, HP saya lupa dicas nih, gimana nih? Pagi-pagi carinya HP. Orang zaman sekarang seperti itu, saudara. Saking dienak-enaknya seperti ini, orang tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, carinya HP yang pertama yang dicari. Apalagi HP-nya baru disita sama orang tuanya, bingung, waduh, taruh di mana nih HP-nya nih, ya. Saudara kasih Tuhan, saya ajarkan hari ini bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Saya akan tanamkan kepada saudara di tempat ini adalah berdoa. Gampang saudara, nggak susah. Kalau kita baca di Korintus tadi, bagaimana kita akan menyusun kehidupan kita nanti selanjutnya ke atas. Dari dasar inilah yang penting kita harus tahu. Kita mau bangun 5 lantai, kita mau bangun 10 lantai, kita mau bangun 20 lantai. Seperti apartemen, saya yakin saudara, apartemen nggak dibangun cuma segini, lalu dikasih tulangan enggak. Itu di atas bisa rubuh sekarang. Dia harus dalam. Dalam terus dalam. Pandai terus. Supaya apa? Bangunan itu kokoh. Maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya bersyukur anak-anak muda kemarin, wah luar biasa. Ya kan saya bersyukur aja. Ya, apa salah saya bilang bersyukur? Enggak, Pak, di rumah. Ya, di rumah kan saya bersyukur. Berdoa. Luar biasa ya. Amin. Anak-anak muda luar biasa, apalagi pembimbingnya. Waduh, udah luar biasa banget saudara. Sungguh benar dipakai sama Tuhan, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kuncinya saya katakan dengan anak-anak muda, jangan sepelekan dengan doa. Amin. Pagi-pagi benar carilah Tuhan serta kebenarannya, maka Tuhan akan berkati kita. Doa sampai jam 7 aja. Nggak usah panjang-panjang berdoa. Saya bilang orang tua, saya nggak bisa berdoa. Kita bisa bertele-tele kalau kita berdoa. Tuhan terima kasih, haleluya, amin, itu aja cukup. Gampang kan? Gampang. Kelamaan terlambat itu. Nah. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita kalau kita tidak mengetahui dasar kehidupan kita ini? Yang kedua adalah dengan firman Tuhan. Pertama doa, lalu kedua adalah firman Tuhan. Kita pelayan Tuhan, Pak Haji, saya, Pak Simon, Pak Nathan berdoa pagi juga ada seni firman Tuhan yang sudah saling mengisi firman Tuhan. Wah, modalnya apa? Kita ambil firman Tuhan, kita ngomongkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, terus firman Tuhan kita yang belajar. Maka kita kokoh firman Tuhan. Amin. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang banyak seperti ini. Kayak anak muda, berhati-hati dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu. Amsal Soleh mengatakan pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Ya, sama aja lah. Tawa-menawa terus. Sebenarnya sama kan, kebiasaan dan perbuatan kan sama aja. Nah, merusak kebiasaan yang baik. Saudara kasih Tuhan, perbuatan, maka saya katakan sekali lagi, bagaimana kita mau menjadi saudara yang tentu adalah kita mau belajar firman Tuhan. Ulangan 11 ayat 22. Ulangan 11 ayat 22.
Katakan begini, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, dengan berpaut kepadanya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu. Apa saudara? Firman Tuhan. Maka kalau kita baca terus ke bawah, adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terus bawah, berkat. Kuncinya kita berpegang pada perintah Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari kuasa Tuhan. Kita bersungguh-sungguh berpegang pada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengan firman Tuhan ini kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh. Dasar kehidupan, kalau kita membangun kehidupan kita, kerohanian kita, yang pertama berdoa, lalu yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga adalah persekutuan dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan. Sebab apa? Di dalamnya ada nasihat. Di dalamnya adalah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Belajar. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihat di dalam persekutuan ada nasihat supaya kita membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Ada nasihat dalam persekutuan ini, kita bisa saling membangun. Pada saat kita merasa lemah iman, kita dibangun sama-sama. Dalam lewat persekutuan yang seperti ini, saudara, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada kelemahan, kita bisa dikuatkan. Jadi membangun kehidupan rohani kita yang benar, yang baik adalah dengan bekerja sama dengan Tuhan Allah kita. Kita lihat saudara ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dua dasar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lukas 6 ayat 46, betul. Saya akan bacakan saudara ya. Mengapa, dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki? Aku katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Terus saya katakan, ia sama dengan seorang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir
melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ke bawah lagi 46 lagi. Oke. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang akan disamakan. Saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama datang di tempat ini, berseru kepada Tuhan. Kita bisa melihat dua macam dasar ini, saudara. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita melakukannya, maka kita menanamkan dasar di atas batu. Pada saat kita mendirikan rumah kita, maka kita akan kokoh berdiri walaupun ada badai menyerang kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu kita masuk kanan kuping kiri, habis gak ada, maka seperti yang Tuhan katakan, kita menanamkan dasar pada alas yang berpasir, saudara. Pada saat datang badai, hanyut kita. Saudara, saya ingin katakan sekali lagi, menjelang hari kedatangan Tuhan yang seperti ini, siapkan diri kita. Kita membangun kehidupan rohani kita pada dasar yang teguh yang kokoh di depan Tuhan, yaitu dengan pertama, dasar dan berdoa. Kedua, membaca firman Tuhan. Lalu ketiga, jangan menghindar jauh dari Tuhan. Karena disitulah dasar kehidupan kita. Kita bisa kokoh berdiri karena ada dasar. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Firman Tuhan sampai di sini, tapi kita sama-sama belajar untuk itu supaya Tuhan memberkati semakin hari semakin kokoh berdiri dalam Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan dengan lembut, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dengan lembut aja, jangan cepet-cepet. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menetapkan. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita percaya Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami akan bangun dalam kehidupan kami, Tuhan, terlebih dalam kehidupan rohani kami, ya Bapa, maka kami akan meletakkan dasar-dasar kami, ya Bapa. Dasar dari kita berdoa, dasar kita mendengarkan firman Tuhan, dasar kita bersekutu bersama-sama, ya Tuhan. Ada kekuatan baru, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Kalau kami melakukan hal seperti ini, maka kami bisa membangun sebuah bangunan yang megah, ya Tuhan. Kami bisa membangun satu bangunan yang kokoh berdiri, ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang tempat ini, ya Bapa, agar kita semua sama-sama diberkati, ya Tuhan, dan boleh merasakan kasih kemurahan dari Allah itu dari hari ke hari,
semakin berkuat, semakin kuat kita berdiri kokoh ya Bapa. Oleh karena kita menanamkan dasar yang benar di depan-Mu ya Bapa. Hari ini kami mendengar firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan berkati kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Udah mati belum?